cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamaku. Saudari dan saudaraku, hari ini dengan rasa kagum yang besar kita akan menyambut Raja semesta alam, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi ini. Melalui sabdanya nanti kita akan diingatkan bagaimana peristiwa-peristiwa luar biasa yang kita jumpai di dalam hidup kita tak lepas dari Sang Raja itu yang terus memantau kita, melindungi, menjaga, dan mengiringi langkah kita pun ketika kita ada dalam situasi sulit atau tidak mudah. Maka pada perayaan Ekaristi ini kita hendak bersama-sama mengucap syukur atas perjalanan liturgi kita dari masa Advent tahun yang lalu, yang hari ini kita akan mahkotai dengan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Sekaligus kita juga akan menutup tahun Adas yang ke-7, di mana kita telah merefleksikannya sebagai tahun pendidikan cinta budaya dan kaderisasi politik cinta tanah air. Bagaimana kita diingatkan yang adalah 100% Indonesia, 100% Katolik, seperti yang dikatakan oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Kita akan membangun rasa kagum dan bangga yang bermula dari kekaguman kita akan Sang Raja semesta alam, tetapi sekaligus juga budaya yang kita miliki. Hari yang istimewa, semua mengenakan pakaian budaya Nusantara. Tentu ini mau membangun semangat mencintai budaya kita, artinya mencintai seluruh karunia yang diberikan kepada kita. Kita juga akan menyambut tahun Adas yang ke-8, di mana tema yang akan kita renungkan, kita refleksikan adalah keadilan sosial kemanusiaan. Berhadapan dengan situasi ketidakadilan yang ada di sekitar kita, kita hendak membangun semangat solidaritas. Wujud solidaritas sudah kita bangun melalui kebersamaan kita berkumpul di tempat ini. Datang dari jam 4, jam 5 menuju tempat ini, tentu karena didorong rasa solidaritas untuk membangun sebuah keadilan dan kemanusiaan itu sendiri. Lalu kita juga disentuh oleh peristiwa yang memprihatinkan, gunung meletus yang memakan banyak korban, dan tentu ini juga akan menggerakkan kita, memberikan perhatian kepada mereka, meskipun nun jauh di sana,
saudara-saudari kita yang di NTT yang mengalami peristiwa itu. Mari kita dukung dengan banyak cara kita, bukan hanya dengan doa-doa kita. Kemarin kolektor yang kedua minggu yang lalu kita peruntukkan untuk mereka. Kita tidak berhenti di situ. Kalau minggu-minggu ke depan kita masih mempunyai perhatian, Paroki akan mencoba untuk menampung itu dan kita akan salurkan kepada mereka yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan. Mari kita awali Ekaristi ini dengan hening sejenak. Kita membuka hati kita untuk Dia, Sang Raja semesta alam, sekaligus Dia yang penuh belas kasih dan kerahiman itu. Dalam perayaan Ekaristi ini, intensi misa yang pertama dimohon oleh keluarga Bapak Yan Sinaga dari Stasi IP untuk mendoakan Elvira Hotmaida Borosinaga yang berulang tahun ke-9. Semoga ia mampu mempersiapkan diri bersama orang tua untuk masa depan yang lebih baik. Yang kedua, dimohon oleh keluarga Bapak Aldi Sinaga atas ulang tahun istri 20 November kemarin, yaitu Hotmi Damani. Semoga rahmat kehidupan selalu disyukuri dan Tuhan menganugerahkan rahmat kesehatan, kebahagiaan. Dan yang ketiga, untuk ulang tahun ke-27 Dionysius Novembri Dwi Arianto dari keluarga Bapak Yohanes Arianto dan Ibu Monika Ari, dan semoga di hari ulang tahun ini semakin menunjukkan rahmat yang bekerja di dalam dirinya dan mampu untuk mengarungi masa depan dengan lebih baik. Dan untuk pemulihan saudara Maros yang belum lama mengalami kecelakaan, semoga cepat mengalami kesembuhan, pemulihan, dan kemudian dapat beraktivitas kembali dalam keluarga dan juga dalam tugas-tugas harian. Kita doakan seluruh intensi ini dalam perayaan Ekaristi. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja semesta alam, Engkaulah Putra Allah, Pencipta langit dan bumi. Yang telah berjasa membebaskan umat manusia dengan sengsara, wafat dan kebangkitan. Yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan kini dimuliakan di sisi Bapa sebagai pengantara kami.
kemuliaan kepada Allah di surga. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan kekuasaan dan cinta kasih. Kami mohon, jadikanlah kami umat-Mu yang setia dan berkenan kepada seturut teladan Yesus Kristus, Putra-Mu, Sang Raja semesta alam. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Daniel. Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan pada waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu
diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua, pembacaan dari kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di dunia. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Lalu kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepada, apakah yang telah engkau perbuat?" Yesus menjawab, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Yesus menjawab, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini mungkin hari pertama ketika kita pergi ke gereja pakai seragam ya. Saya membayangkan pagi-pagi tadi itu anak-anak kecil itu sudah tidak sabar ya. Bangun tidur, bahkan mungkin sebelum tidur mahkotannya itu dipakai ya. Saya juga bisa bayangkan bagaimana mama-mamanya itu didesak oleh anak-anaknya itu sudah gerisi dia, digerisi. Griseni. Dan bapak-bapaknya juga mungkin was-was nih, jalannya gimana dia. Saudari dan saudaraku, ada satu salam yang barangkali kita gunakan kesempatan ini. Kita kreasi salam ya. Salam Nusantara, jawabnya nanti yes, tapi yang umum ini bapak-bapaknya aja. Yang laki-laki, nanti yang semua perempuan, yang setengah perempuan nggak ada ya. Pokoknya semua yes, suaranya kan pasti akan sukar ke alto-altoan gitu kan. Kita coba ya. Salam Nusantara. Suaranya, omongannya masih 30%. Khususnya yang nanti dulu deh. Bapak-bapaknya kurang garang gitu ya, kurang garang. Kurang laki-laki itu ya. Ibu-ibunya itu nggak sama ketika teriak anaknya itu, kurang keras ya. Salam Nusantara. Nanti kalau ada Pak Usko kesini lain digitukan aja ya. Biar bingung ya. Saudari dan saudaraku, menarik sekali ketika perayaan ini kita rayakan secara istimewa.
Saya akan menggunakan sebuah monolog yang tidak panjang. Semoga terdengar. Apakah terdengar di belakang? Malah nih aku nggak grogi loh. Monolognya seperti ini. Suatu kejadian luar biasa berlatarkan surgawi. Di langit antara awan gemilang, jauh dari bumi, suatu prosesi penyerahan kekuasaan pada anak serupa manusia. Kuasa itu sebagai raja. Ini juga bukan penobatan raja biasa, tetapi raja segala bangsa, raja semesta alam. Maka Daniel menulis, orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Bahkan ditambahkan oleh Daniel, kekuasaan dan kerajaannya itu kekal, takkan binasa. Jauh setelah masa Daniel, sebuah kejadian berlatarkan ke pengadilan. Seorang Pilatus berusaha mengkonfirmasi status Yesus sebagai raja orang Yahudi. Tetapi anehnya, Yesus tidak menjawab, malah balik bertanya. Bisa dimengerti betapa galaunya Pilatus. Lalu mungkin kita bertanya, apakah Pilatus sungguh ingin tahu tentang identitas Yesus? Ataukah sebenarnya ia mempercayai tuduhan imam-imam kepala? Apakah ia mencoba menegakkan kebenaran dan telah memeriksa secara teliti kasus Yesus yang dilaporkan kepadanya? Ataukah ia menelan bulat-bulat kebohongan serta gosip dari imam-imam kepala? Pilatus berkelit. Imam-imam kepala yang menyerahkan Yesus yang ia jadikan amen menyelamatkan diri. Ia mengaku tak tahu menahu urusan Yesus karena ia bukan orang Yahudi. Tetapi faktanya ia sungguh-sungguh tidak peduli. Ia tidak peduli akan kebenaran. Tetapi Yesus tahu Pilatus hanya ingin berfokus pada tuduhan politik saja. Yesus sebagai raja orang Yahudi. Pilatus mengejar pengakuan Yesus agar ia dapat mengadilinya dengan tuduhan makar, mau memberontak terhadap Roma. Pilatus kebingungan ketika Yesus menjawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kata-kata Yesus ini tidak dimengerti oleh Pilatus, bahkan mungkin membuat ia menganggap Yesus sedikit tidak waras, mengaku-ngaku raja dari dunia lain. Padahal Yesus bukan raja dunia yang sama dengan raja dan penguasa dunia lainnya yang berkoalisi karena berbagai kepentingan, ambisi, menempuh cara-cara yang tidak pantas, termasuk kekerasan. Yesus, raja kebenaran, pemerintahannya bertahan di langit dan tidak hanya di bumi. Penobatan dan penyerahan kuasa kepadanya pun terjadi di langit antara awan gemilang, seperti yang tampak dalam penglihatan Nabi Daniel. Tetapi seperti yang Yesus katakan, ia adalah raja yang datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran, dan hanya orang benar yang bisa mendengarkannya. Kelima Pilatus pun luput dari kebenaran itu. Meski sebenarnya ia tahu Yesus tak pantas dijatuhi hukuman mati. Ia tahu ia tak mau mempertaruhkan relasi politisnya dengan imam-imam kepala Yahudi. Dan ia abaikan kebenaran itu dan membiarkan para serjadu menyalibkan dia. Saudari dan saudaraku, kisah Pilatus dan Yesus mungkin adalah kisah kita. Manakala kita itu dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan pribadi kita, ambisi-ambisi kita, akhirnya kita tidak bisa melihat kebenaran itu. Dan di akhir tadi saya mengatakan, kebenaran hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang berhati benar. Maka perayaan Raja Semesta Alam
mengajak kita jelas sekali untuk memandang Dia sang kebenaran itu dengan hati yang benar. Siapa raja yang saya imani? Siapa raja yang kami ikuti? Pilatus tidak mau melihat siapa sesungguhnya Yesus. Mungkin juga kita sebetulnya. Mungkin sama-sama. Lalu Pilatus juga mencari selamat untuk menolak sang kebenaran itu. Seringkali kita juga sama, melipir, orang Jawa bilang, menolak kebenaran dengan alasan-alasan yang rasional agar kita tidak terjebak oleh hal-hal yang mengancam kita, padahal yang mengancam adalah ambisi kita sendiri. Bagi Pilatus, kekuasaan dan pemerintahan duniawi saat ini yang real itu tidak dianggapnya kotor, itu tidak dianggapnya salah manakala memanipulasi kebenaran. Dan itu yang terjadi dalam hidup beriman kita. Seringkali kita berpaling dari kebenaran apa yang saya imani yang ternyata keliru. Para anggota DPP dalam pembekalan bersama uskup Monsinyur Vincentius digarisbawahi berulang-ulang. Sering kita menangkap sesuatu itu setengah benar, setengah kebenaran, belum secara penuh. Sehingga nanti kita tidak sampai kepada kebenaran sejati itu sendiri. Maka kalau kebenaran sejati itu adalah Yesus, kadang-kala kita hanya pada tahap setengah kebenaran. Neng gereja yo iyo, neng ngapusi wong yo iyo. Ya kan? Adorasi sembah sujud kepada sakramen Maha Kudus iyo, tapi sembah sujud kepada iblis iyo. Ini setengah kebenaran. Maka Raja semesta alam mau membuka mata batin kita bahwa Dia yang mengagungkan itu adalah sang kebenaran sejati, sang kebenaran sempurna, dan kita mau melihatnya dengan hati yang benar. Maka saudari dan saudaraku, pengadilan Pilatus yang sering kita juga lakukan demi ambisi kita harus letakkan dengan kerendahan hati, agar kita menatap sang kebenaran dalam diri orang-orang di sekitar kita. Kadang mungkin keliru yang kita lihat, mungkin niatnya keliru, tapi jangan-jangan cara pandang saya yang keliru, belum kebenaran tetapi masih setengah benar. Nah, acap kali kita juga menjadi buta seperti Pilatus, tuli karena kecemasan kita, karena kuasa dan posisi kita terancam. Mungkin ini nggak berlaku ya bagi ketua sasi yang ketua sasi yang terancam kekuasaan. Kalau ada, bila perlu itu hari ini loh saya letakkan. Atau Pak Dewas ini terancam kekuasaannya. Ada lelucon yang bagi saya bisa dipandang benar atau setengah benar. Di M1 Trirejomoyo itu ketua stasinya selalu di dalam tanda petik itu diancam. Banyak calon-calon yang siap menggantikan katanya. Maka ketika mensuki kursi ini calon ketua stasi Romo. Maka ketika serempet dikit ini ketua stasi Romo. Bagi saya bagaimana cara melihat saja. Kalau ini kita lihat dengan kebenaran, yang memang dibutuhkan ketua stasi yang seperti itu, yang mampu sungguh-sungguh istilahnya gercep seperti itu. Tapi kita kalau melihat dengan cara setengah kebenaran, ini akan menghasilkan hati ketua stasi yang ada, yang real ini. Orang yang cakap pikir, cepat pikir itu ya, untung dia benar dari ketua stasi. Maka kesempatan bagi kita untuk menjadi terbuka mata kita, bukan buka seperti Pilatus. Ketika kita terbuka mata kita, barangkali ketika Pilatus terbuka matanya, dia melihat Yesus sangat kebenaran dan tidak tersalibkan bahkan.
semakin banyak orang terselipkan karena demikian. Hari ini kita semua perlu istimewa mau menutup tahun adas yang ke-7. Masih ingat dengan apa? Tahun pendidikan, cinta budaya, dan kaderisasi politik cinta tanah air. Mungkin kita agak lambat untuk menggaungkan ini dalam setiap kesempatan kita. Lalu kita tutup kesadaran kita ketika kita menutup yang ini. Tetapi kita tidak kehilangan kesempatan. Kita akan membuka tahun adas yang ke-8 yang temanya lihat di bawah ini. Kalau di ayat-ayat ini kan dia di bawah saya, meskipun tidak terbaca dari sana. Jadi kita akan merefleksikan tahun keadilan sosial kemanusiaan. Nanti dalam pendalaman Advent sudah saya koreksi beberapa bahannya. Nanti setelah ini mungkin akan saya share ke Pak Dwi biar nanti didistribusikan dalam grup itu untuk pendalaman Advent. Jadi kita akan diajak melihat ajaran sosial gereja. Jadi ternyata kita itu punya ajaran sosial gereja yang mendesak kita, menstimulus kita, membuka cakrawala kita untuk menjadi orang-orang Katolik yang berkeadilan sosial, yang berkemanusiaan. Dalam ajaran sosial gereja nanti akan diambil beberapa nomor atau artikel dalam pendalaman itu yang sekiranya akan membantu kita merefleksikannya. Kita akan didorong dengan ajaran sosial gereja itu menghadirkan kepada manusia rencana dan kehendak Allah bagi realitas sekular dan menerangi serta membimbing kita dalam membangun tata baru dunia yang lebih bermartabat. Maka tadi dalam pengantar saya munculkan sedikit bagaimana kita menatap peristiwa bencana alam, gunung meletus yang begitu menelan banyak korban, entah itu jiwa, entah itu material. Apakah saya manusia yang Katolik, yang bermartabat, yang berkeadilan, yang berkemanusiaan peduli terhadap realitas itu? Semoga kita semakin bermartabat manakala hati kita tersentuh oleh situasi itu. Lalu ketika kita memulai tahun adas yang ke-8 ini, kita juga hendak memulai menyongsong kehadiran Sang Immanuel. Selain melalui pendalaman Advent, barangkali sudah juga menyiapkan, saya sudah mendengar di beberapa stasi sudah membentuk panitia Natal, sudah merancang apa yang nanti akan kita buat ketika liturgi Natal. Apakah masih mengikuti tahun yang lalu? Apa kita membuat cara yang istimewa Natal tahun ini? Saya sudah mendengar semua sudah menyiapkan itu. Ada ide yang barangkali juga tidak kalah menarik, bahwa bagaimana kalau memulai adas ke-8 ini juga sekaligus menyongsong Immanuel, kita membuat perlombaan katakanlah semacam itu, tanda atau buat Natal stasi yang nanti divideokan, bisa dikirim ke panitia Natal paroki, lalu nanti diseleksi 10 yang terbaik, lalu nanti Juli datang ke 10 yang terbaik, sehingga nanti dilihat. Ini salah satu yang bisa mendongkrak kita untuk gereja yuk bisa kita yuk. Saya tidak jauh dari mall ya. Kalau jauh dekat dengan mall, kita tahu bahwa Desember ini adalah hari Minggu ini kita sudah mendengar lagu Natal di sana. Kita sudah melihat lampion Natal. Apakah ini sama? Saya ditanya. Romo, Natalnya kan tanggal 25. Betul. Tapi banyak kemudian yang lahir sejak April pertama ini. Orang caranya misalnya ibu yang lahiran pertama itu disiapkan ketika menjelang bayi cakro, mesti disiapkan jauh-jauh ini. Meskipun baju bayi ini saya bukan setilo, mungkin beberapa kilo. Jadi bisa satu kilo sedikit. Dia disiapkan jauh-jauh dari
Dan gereja sudah menyiapkan sejak awal dengan masa Advent pertama, kedua, ketiga, keempat itu. Atau bukan kabarnya bukan stasi, mungkin lomba buah natal kadang-kadang stasi. Ini salah satu cara menstimulus bagaimana arah kita sana menyiapkan itu. Juga yang sudah kita lakukan tahun yang lalu, bagaimana Epifani yang Tuhan menampakkan diri nanti tanggal 5 di Januari sudah mulai dibicarakan oleh para pendamping biar-biar. Itu juga harus kita siapkan sejak dini. Kemarin ada yang video bagaimana kalau nanti biar-biar nanti lomba misalkan topi Natal dipakai oleh anak-anak, terus nanti fashion show ala-ala ya bisa itu untuk ukuran anak-anak. Dia di sana ada banyak cara rasanya untuk menstimulus kita, merangsang kita, mendorong kita untuk menyambut sang Emmanuel yang akan lahir bagi kita. Saudari dan saudaraku, mari kita kenakan mahkota-mahkota kebenaran yang sekarang Anda semua pakai. Seperti hanya mahkota kebenaran yang dipakai oleh Yesus sang Raja semesta alam, agar warta kebenaran itu sungguh-sungguh membumi di bumi Nusantara ini. Salam Nusantara! Salam Nusantara! Semoga Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Amin. Mari kita bersama bagi berdiri, bagi iman bersama. Aku percaya akan Allah, nanti setelah diserukan, marilah berdoa kepada Tuhan dengan menjawab, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita, Bapa telah memberikan kepada kita pembebasan, pengampunan dan perdamaian. Marilah kita berdoa supaya keadilan, kasih, dan damainya menjadi bagian kita semua. Bagi gereja tubuh Kristus, ya Bapa, semoga gereja benar-benar menjadi bukti nyata kehadiran kerajaan Allah di dunia karena keterbukaan bagi semua orang, karena persatuan serta cinta kasih-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka memiliki kekuasaan di dunia ini, ya Bapa, semoga mereka yang berkuasa sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan hidup bagi semua orang, serta menjunjung tinggi hak asasi martabat pribadi manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi orang
berbela rasa, membantu orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini, agar namamu semakin dimuliakan dan diselamatkannya semakin banyak jiwa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi kita di sini serta seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga Roh Kristus hidup di dalam diri kami, sehingga orang-orang yang mengenal kami mengatakan, lihatlah betapa mereka saling mengasihi dan melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk yang berulang tahun. Yang pertama, Elvira Maya Borusiaka. Ulang tahun yang ke-9. Untuk Dionysius Novembri di Arianto yang ke-20. Dan untuk Nina, semoga rahmat kehidupan baru selalu disyukuri di dalam hidup bersama keluarga, dan juga semoga Tuhan menganugerahkan rahmat, kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan, sehingga dapat beraktivitas sebagai umat Tuhan maupun dalam menjalankan tugas-tugas saya. Kami mohon datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Saudara Marus yang mulai ada pemulihan, dan semoga rahmat penyertaan pelayanan baik dari keluarga, dari medis yang telah terlibat, memampukan dia untuk semakin membaik kesehatannya dan dapat beraktivitas dan kembali dalam keluarga dalam keadaan baik. Kami mohon. Syukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh melalui tahun Argas ke-7 yang hari ini kami duduk bersama. Semoga kami belajar untuk menjadi orang-orang yang hidup benar di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kami semakin terarah kepada-Mu, satu sumber kebenaran ini. Sertailah kami dan bimbinglah kami. Kami mohon, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Biarlah doa-doa yang kami tunjukkan kehadiran Tuhan sudilah menerima dan mengabulkan demi Kristus Tuhan dan Tuhan kita kami. Amin.
supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberkati persembahan yang kami tunjukkan kepada ini dan menjadikannya sebagai tanda kehadiran Putra, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan niat yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar Ia melaksanakan karya penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di altar salib sebagai kurban perdamaian yang tak bercela. Dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasanya, Dia menyerahkan kehadiran Ya Allah yang Maha Kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan benar, kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat aku, bersama singgasana dan penguasa, serta seluruh bala tentara surgawi, kami menyanyikan nada kemuliaan bagi-Mu sambil bernyanyi.
kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-becahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roh kehidupan dan tiar keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Dalam dimanakan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Vincentius serta semua orang. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita kenalkan, doakan bersama saudara yang sudah bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Praman Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantar Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia
bersama dia dan darah dia, lagi orang ayah Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas ketunjukannya lahat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala darurat, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagi, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Kristus.
saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagia kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau